Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut semakin banyak negara atau investor yang tertarik berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kompas.com, Bahlil bahkan mengibaratkan IKN sebagai gadis desa yang cantik sehingga menarik perhatian banyak pihak. IKN itu seperti cewek cantik dari kampung yang belum dipoles pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini, barang yang bagus, orang datang, ujarnya dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Bahlil memastikan bahwa investasi di IKN terus berjalan. Pemerintah pun siap memfasilitasi investor yang ingin masuk ke IKN, salah satunya dengan pemberian insentif. Menurutnya, pemerintah telah merampungkan aturan terkait insentif untuk investor IKN dalam bentuk peraturan pemerintah, PP, dan segera terbit. PP ini tentang insentif dan kemudahan berusaha yang lebih baik dibandingkan dengan aturan umum insentif di wilayah lain di Indonesia. Jadi ada perlakuan khusus untuk investasi yang masuk IKN, jelas dia. Di sisi lain, untuk semakin menarik minat investor dari luar negeri, pemerintah akan mengikuti World Economic Forum di Davos, Swiss. Lewat forum itu akan dibahas mengenai proyek pembangunan IKN Nusantara dan hilirisasi di Indonesia dengan pendekatan Green Industry dan Green Energy. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, OIKN, mencatat dari 59 pelaku usaha yang berminat investasi, 3 perusahaan diantaranya telah lolos untuk membangun hunian aparatur sipil negara, ASN, dan Hankam di IKN. Adapun ketiga investor itu ialah PT Summarecon Agung Terbuka, PT Richardson Brunsfield Nusantara, Konsorsium Nusantara, dan Korea Land and Housing Corporation, KLHC. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek, SIPP, atau Letter to Proceed, LTP, dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono. Sementara 56 pelaku usaha lainnya saat ini telah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN dan sedang menunggu SIPP dari pemerintah. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini, ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Sebelumnya, Senin, 9/1, 11 Letter of Intent, LOI, telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia untuk proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. 11 LOI tersebut juga telah diserahkan kepada otorita IKN. Dilansir dari Kontan, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz mengatakan, 11 LOI tersebut berasal dari 10 perusahaan asal Malaysia. Seluruhnya menyatakan minat untuk menanamkan investasi di IKN Nusantara. Ia menyebut dalam waktu dekat akan ada 2 perusahaan lagi yang akan menyusul menyatakan minat pada proyek IKN. Akan tambah 2 syarikat, perusahaan, lagi di sektor pengolahan limbah. Jadi dari waste to energy, kata Zafrul kepada kontan.co.id, Selasa, 10/1. Ia mengatakan, 11 LOI tersebut berasal dari 10 perusahaan yang terdiri dari sektor energi terbarukan, elektronik, pengolahan air, infrastruktur jalan dan property development.